Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadana allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatun minal huda wal furqan. Kakak sekalian, hari ini insyaallah kita akan kembali mengikuti kajian sanad, yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Sebelumnya, silakan kakak sebutkan warnanya. Silakan kakak konsentrasi, jangan sampai kakak terkecoh. Bagaimana permainannya? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kakak bisa konsentrasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan sangat bersemangat membaca Al-Quran. Beliau bersungguh-sungguh membaca di pagi hari dan di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran di bulan Ramadan hadapan Jibril alaihi salam. Rasulullah berhasil menghatamkan Quran 2 kali di bulan Ramadan. Maka kakak, kita harus bersemangat membaca Al-Quran. Kalau bisa di bulan Ramadan ini minimal kita hatam 2 kali, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan beberapa poin tentang kemuliaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama, kemuliaannya adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hal ini dikarenakan Al-Quran adalah firman Allah Rabbul Alamin. Al-Quran merupakan ilmu yang paling utama dan paling mulia. Oleh karena itu, orang yang mempelajari dan mengajarkannya adalah orang terbaik di sisi Allah. Yang kedua, Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Surat Al-Zumar ayat
23. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk urusan adalah perbuatan yang diada-adakan dalam agama, dan semua bid'ah adalah sesat." Hadis riwayat Muslim. Imam Syafi'i dan ulama lain berpendapat bahwa membaca Al-Quran merupakan zikir yang utama. Yang ketiga, keutamaan membaca Quran adalah orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat lagi berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi kakak tetap semangat membaca Al-Quran, karena sesungguhnya bila kakak lancar kakak akan mendapat 1 pahala. Jika kakak tidak lancar, kakak akan mendapatkan 2 pahala. Kenapa? Karena orang yang tersendat-sendat dalam membaca Al-Quran mendapatkan 2 pahala adalah hasil dari membaca Al-Quran dan karena telah bersusah payah untuknya. Keutamaan membaca Al-Quran yang keempat, orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah utrujah yang luarnya wangi dan dalamnya manis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya enak. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tidak ada wanginya tapi rasanya manis. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan raihana, kemangi, aromanya wangi tetapi rasanya pahit. Sedangkan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti tumbuhan hanzalah, tidak ada wanginya dan rasanya pahit. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan membaca Quran yang kelima adalah Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan membaca Al-Quran yang keenam, membaca 1 atau 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada memperoleh 1 atau 2 ekor unta yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda pada para sahabat, siapakah di antara kalian yang suka berangkat pagi setiap hari ke Bathan atau Akik dan pulangnya membawa 2 ekor unta yang besar punuknya tanpa melakukan dosa dan memutuskan tali silaturahim? Para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, kami suka hal itu." Beliau bersabda, "Tidak adakah salah seorang di antara kamu yang pergi ke masjid lalu ia belajar atau membaca 2 ayat Al-Quran, yang sesungguhnya hal itu lebih baik daripada memperoleh 2 ekor unta. 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan jika lebih sesuai jumlah itu dari beberapa ekor unta." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, kemuliaan membaca Quran di bulan Ramadan. Rahmat dan ketentraman akan turun ketika berkumpul membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah berkumpul sebuah kaum di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali akan turun ketentraman pada mereka, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka ke hadapan makhluk di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan,
kemuliaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena kemuliaan Al-Quran tidak pantas bagi yang telah menghafalnya mengatakan, saya lupa ayat ini dan itu, tetapi hendaknya mengatakan ayat ini telah terlupakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kamu berkata, saya lupa ayat ini dan ini, bahkan ayat itu telah dilupakan. Hadis riwayat Muslim. Syekh Ibnu Utsaimin berkata, hal itu karena ucapan saya lupa terkesan adanya sikap tidak peduli dengan ayat Al-Quran yang dihafalnya, sehingga ia pun melupakannya. Yang kesembilan, kemuliaan membaca Al-Quran. Membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asrin amthaliha. La aqul alif lam mim harpun walakin alif harpun walamun harpun wa mimun harpun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Pembahasan kita tentang kemuliaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan bersumber dari Syekh Ibnu Utsaimin. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang ulama yang lahir di Arab Saudi, dan beliau pernah menjabat sebagai ketua Hay'ah Kibarul Ulama di kerajaan Arab Saudi. Baik kakak, sebelum kita mengakhiri, Mr. Ricky akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghatamkan bacaan Qur'annya? Yang kedua, dengan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Qur'an? Yang ketiga, kapankah Al-Quran diturunkan? Baik kakak, sebelum kita akhiri, kita dengarkan lagu ini. Semoga kakak bisa sama-sama menyanyikannya. Kita tutup dengan lafaz Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap, Ra? Siap. Alif